Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan materi terkait dengan gizi dewasa yang merupakan salah satu topik dalam mata kuliah gizi dalam luar kehidupan. Oke, berikut outline materi yang akan saya sampaikan hari ini. Yang pertama terkait dengan overview, kenapa sih perlu memperhatikan gizi pada masa dewasa, kemudian definisi dan tahapan usia, perubahan fisiologis, female climateric dan juga bone mass pada masa dewasa, kebutuhan energi dewasa, kemudian bagaimana cara mengadjust kebutuhan energi untuk perubahan berat badan, penilaian status gizi dewasa, dan yang terakhir adalah health disparities antara beberapa dewasa di kelompok etnis yang berbeda. Oke, sebagai overview ya, kenapa sih kita perlu memperhatikan gizi dewasa gitu ya? Jadi kelompok dewasa ini juga merupakan salah satu kelompok usia yang rentan terhadap masalah gizi gitu ya, terutama karena lifespan pada masa dewasa itu sangat panjang sekali ya. Jadi kurang lebih masa dewasa dihabiskan selama kurang lebih 44 tahun, di mana dalam jangka waktu 44 tahun tersebut pasti terjadi banyak sekali perubahan terkait dengan diet, aktivitas fisik, perilaku merokok, dan juga perubahan berat badan serta status gizi ya, yang mana semuanya bisa mempengaruhi status kesehatan di masa yang akan mendatang. Sehingga bisa disimpulkan bahwa status kesehatan di masa lansia ya, itu sangat ditentukan pada saat masa dewasa ini, sehingga keadaan gizi ya, perilaku gizi pada masa dewasa sangat penting sekali untuk diperhatikan. Oke, ini beberapa definisi usia dewasa menurut beberapa sumber ya. Yang pertama berdasarkan WHO, usia dewasa atau dewasa didefinisikan sebagai seseorang yang berusia lebih dari 19 tahun. Ya, unless national law defines a person as being an adult at an earlier age ya, kecuali ada hukum nasional yang mendefinisikan kelompok dewasa di usia yang lebih muda. Nah, berdasarkan PMK atau Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang, di sini disebutkan bahwa usia dewasa itu dimulai lebih dari 18 tahun ya. Jadi start usia 19 tahun. Oke. Definisi lain dari Brown dalam buku Nutrition Through the Life Cycle, usia dewasa didefinisikan antara 20 hingga 64 tahun ya. Jadi memang masing-masing negara boleh punya definisi masing-masing. Kalau di Indonesia kita start di usia 19 tahun. Kemudian usia dewasa ini juga memiliki tahapan ya, karena tadi di awal saya katakan lifespan-nya sangat panjang, sehingga ada tahapan-tahapan yang ini memiliki karakteristik tertentu ya. Dewasa awal itu sekitar 20-40 tahun, dewasa madya 40-60 tahun, dan dewasa akhir 60 tahun ke atas ya, hingga 64 tahun. Nah, kemudian ini adalah perbedaan di masing-masing tahapan ya, yang berkaitan dengan perubahan lifestyle atau gaya hidup pada dewasa, di mana perubahan gaya hidup tersebut bisa mempengaruhi food intake atau asupan makanan ya, yang mana nanti akhirnya juga akan mengarah ke perubahan status gizi. Oke. Yang pertama di usia 20-an. Di usia 20-an biasanya dewasa masih berada pada tahap mulai independen gitu ya, mau mulai belajar mandiri gitu ya, sehingga mulai untuk mandiri memikirkan apa sih yang harus dibeli gitu ya, makanan apa yang harus dipilih ya, jadi mulai planning, buying and preparing food ya. Kemudian di usia 20-an, terutama 20-an pertengahan ya, 24, 25 dan ke atas, ini mulai ada eksplorasi identitas ya. Kenapa? Karena di usia tersebut mostly dewasa sudah mulai untuk bekerja ya, dan mungkin juga memulai hubungan percintaan gitu ya, love and work, dimana ini juga secara tidak langsung ini juga bisa mempengaruhi asupan makanan gitu ya, bagaimana ketersediaan makanan di tempat kerja gitu ya, kebiasaan jajan di tempat kerja. Kemudian ketika berhubungan dengan orang lain gitu ya, dalam konteks hubungan dekat gitu, itu juga bisa mempengaruhi asupan makanan kita gitu ya.
misalnya kita dekat dengan orang yang suka konsumsi junk food ya, secara otomatis asupan makanan kita juga mungkin akan terpengaruh gitu ya, menjadi lebih suka junk food. Sebaliknya, apabila kita dekat dengan seseorang yang mempunyai pola makan yang baik gitu ya, seimbang, konsumsi buah dan sayuran juga rutin, maka itu juga bisa berdampak positif gitu ya. Kemudian di usia 30 tahunan, nah ini mulai ada ketertarikan baru terhadap gizi gitu ya. Di usia 30 tahunan ini biasanya sudah mulai starting family. Ini mungkin kalau di Indonesia lebih awal ya. Mungkin di akhir 20-an atau early 30s gitu ya. Sehingga meningkat tanggung jawabnya terhadap yang lain. Sebagai contoh misalnya, setelah memiliki keluarga, setelah memiliki anak, maka akan mulai memikirkan, saya ingin memberikan gizi yang terbaik untuk anak saya. Sehingga mau tidak mau ada ketertarikan yang baru gitu ya terhadap gizi. Belajar gizi, belajar bagaimana sih makanan yang sehat gitu ya, baik untuk anak maupun untuk keluarga gitu ya. Sehingga di usia 30 tahunan ini bisa jadi perilaku makan kita juga menjadi lebih baik gitu ya. Kemudian naik lagi di usia 40 tahunan. Di usia 40 tahunan ini biasanya lebih fokus ke karir gitu ya. Karir semakin meningkat gitu ya. Kemudian hubungan dengan orang lain in terms of professional relationship ya. Jadi seperti dengan partner kerja itu juga mulai meningkat. Ada juga peningkatan keterlibatan sosial, ya intinya lebih banyak berinteraksi dengan orang lain gitu ya. Sehingga ini bisa goyah lagi asupan makanannya. Kenapa? Karena ketika berfokus pada karir, biasanya memang asupan makanan ini bukan menjadi fokus utama, ya. Sehingga tidak lagi menjadi atau menjauhi pola makan yang sehat, ya. Kemudian balik lagi di usia 50 tahunan, ini mulai concern lagi terhadap masalah-masalah kesehatan. Kenapa? Karena biasanya di awal usia 50 tahunan ini mulai muncul masalah-masalah kesehatan gitu ya. Misalnya mulai mulai tampak jauh lebih gemuk, terutama pada bagian perut, sehingga mulai concern, nanti takut terkena penyakit tertentu. Kemudian bisa juga sudah sering mengalami masalah-masalah yang terkaitan dengan diabetes dan hipertensi, dengan asam urat ataupun penyakit degeneratif lainnya gitu ya. Sehingga muncul lagi keinginan untuk memperbaiki pola makan gitu ya. Kemudian di usia 60 tahunan ini mulai ada transisi menuju retirement atau pensiun ya. Lebih banyak waktu senggang gitu. Dan ini juga bisa mempengaruhi asupan makanan karena di usia 60 tahunan pasti sudah punya banyak waktu gitu ya untuk memperhatikan apa sih yang harus dimakan dan apa yang harus dijauhi. Jadi bisa kita lihat gitu ya di usia dewasa dari mulai 20 tahunan hingga 60 tahunan ini semacam up and downs gitu ya. Mulai dari tidak memperhatikan asupan makanan sehingga ini bisa mengarah ke asupan makanan yang atau kebiasaan makan yang kurang baik. Kemudian di usia 30 tahunan mulai meningkat atau mulai baik. Di usia 40 tahunan mulai turun lagi karena tidak berfokus pada kesehatan, mostly fokus pada karir dan pekerjaan. Kemudian di usia 50 dan 60 tahun ini mulai memperhatikan lagi apa yang harus dikonsumsi untuk supaya menjaga status kesehatan di masa lansia ya, sehingga kita punya karakteristik masing-masing. Teman-teman juga bisa nih melakukan penelitian ya, kalau misalnya mau tahu atau mau membuktikan benar nggak sih ada perubahan kriteria atau karakteristik asupan di masing-masing kelompok usia gitu ya. Jadi teman-teman cari populasi usia 20 tahunan, 30 tahunan, sampai 60 tahunan, lakukan recall, lakukan wawancara asupan makanan ya, kemudian diolah datanya dan bisa didapatkan kira-kira apa sih karakteristik asupan makanan dari masing-masing kelompok usia gitu ya. Oke, selanjutnya adalah perubahan fisiologis pada masa dewasa gitu ya. Jadi ada beberapa perubahan fisiologis yang bisa terjadi. Yang pertama perubahan body composition atau komposisi tubuh ya. Seperti teman-teman tahu bahwa tubuh kita atau komposisi tubuh kita itu terdiri dari lean mass ya, atau bisa juga disebut fat free mass dan juga fat mass. Nah, pada masa dewasa yang terjadi adalah penurunan lean body mass dan peningkatan fat mass ya. Artinya bahwa
masa bebas lemak mulai menurun, sedangkan masa lemak mulai mengalami peningkatan. Oleh karena itu, perlu dijaga nih supaya peningkatan lemak yang terjadi ini tidak sampai menyebabkan masalah-masalah kesehatan seperti overweight, obesitas, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian perubahan yang kedua yaitu terjadinya penurunan pada metabolic rate dan juga energi expenditure. Ya. Implikasinya yaitu terjadi penurunan pada masa dewasa awal, jadi antara usia 20-40 tahunan, itu terjadi sekitar 2% per dekade, ya. Yang ini menyebabkan akhirnya terjadi penurunan kebutuhan energi, gitu ya. Karena apabila kemampuan metabolisme energi kita menurun, otomatis kebutuhan energi juga akan menurun, ya. Kemudian juga penurunan pada physical working capacity atau kapasitas aktivitas fisik gitu ya. Antara usia 25 dan 65 tahun, physical working capacity yang diukur menggunakan VO2 max, atau ini sebenarnya bisa juga disebut sebagai kebugaran ya. Jadi kebugaran pada masa dewasa itu juga akan menurun sekitar 5% sampai 10% per dekade. Nah, kenapa ada range-nya gitu ya? Karena ini juga sangat bergantung pada pola aktivitas fisik yang dilakukan pada masa dewasa. Ya, semakin banyak aktivitas fisik yang dilakukan, tidak banyak magernya gitu ya, tidak banyak leisure time, tidak banyak sedentary activity, maka kapasitas atau tingkat kebugaran kita walaupun terjadi penurunan tapi bisa diminimalisir ya, tidak sampai di angka 10%. Kemudian juga terjadi penurunan level aktivitas fisik. Nah, ini juga ada kaitannya dengan penurunan komposisi tubuh tadi ya. Jadi kalau misalnya terjadi penurunan dexterity and flexibility, otomatis ini juga bisa menurunkan tingkat aktivitas fisik kita ya. Kemudian penurunan fungsi fisiologis yang terkait dengan panca indera. Ada penurunan sensori ya, jadi kemampuan merasakan ini menurun, kemampuan mendengar dan kemampuan melihat juga mengalami perubahan seiring dengan bertambahnya usia pada masa dewasa, sehingga dapat mempengaruhi nafsu makan dan akhirnya bisa menyebabkan penurunan nafsu makan ya, atau asupan makanan. Yang terakhir yang ini pasti terjadi yaitu perubahan hormon. Perubahan hormonal. Pada perempuan terjadi penurunan estrogen, yang ini nanti ada kaitannya dengan menopause, sedangkan pada laki-laki juga terjadi penurunan testosteron. Oke, nah ini ya penjelasan lebih lanjut terkait dengan female klimakterik dan juga menopause pada usia dewasa ya. Ini female klimakterik ini bisa terjadi pada mulai usia 45 tahunan, di mana terjadi transisi dari kemampuan melahirkan anak hingga tidak mampu melahirkan lagi karena memang sel telur sudah tidak bisa lagi diproduksi. Ini tentu ada kaitannya dengan perubahan hormon ya, yaitu penurunan produksi estrogen dan juga progesteron ya. Jadi tanda yang paling penting atau yang paling utama nampak pada kondisi menopause yaitu berhentinya kejadian menstruasi ya. Periode ini akan berlangsung sekitar 15-20 tahun dengan gejala beberapa diantaranya seperti panas dalam, sakit kepala ya, pusing, jantung berdebar, dan nyeri sendi. Tetapi tidak semuanya mengalami ini ya, jadi 50-50 atau satu di antara dua dewasa perempuan yang menopause mengalami ini. Sedangkan pada laki-laki itu juga ada fase yang dikatakan atau disebut sebagai male klimakterik, di mana pada kondisi male klimakterik ini terjadi pada usia middle age ya, atau disebut juga andropause, yang ditandai dengan pembesaran kelenjar prostat dan juga terjadinya penurunan hormon testosteron. Begitu. Lanjut ya ke video yang kedua untuk materi yang selanjutnya. Terima kasih.